Mari kita perkatakan 5 arti Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta yang ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian terhadap Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, bagi kita yang sudah cukup lama berada di gereja GBI Gatsu, mungkin sudah paham kenapa kita menekankan sekali tentang penyembahan. Tetapi bagi generasi yang baru, anak-anak muda mungkin masih bertanya, kenapa sih kita harus menyembah Tuhan? Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas ada 5 alasan kenapa kita menyembah Tuhan. Alasan pertama yaitu saudara dan saya diciptakan untuk memuliakan Dia. Di dalam ayat Yesaya 43 ayat 6-7 dikatakan bahwa aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Ayat ini mengajarkan bahwa hidup kita seharusnya membawa kemuliaan bagi Tuhan. Ada banyak cara untuk kita menyembah Tuhan. Salah satu cara yang akan kita bahas hari ini adalah dengan menyembah Tuhan lewat suara kita. Bayangkan betapa spesialnya manusia, diciptakan dengan pita suara dan kemampuan artikulasi nada. Bahkan telinga kita bisa membeda-bedakan melodi. Kita diciptakan dengan tangan dan kaki tentu untuk bergerak dan berjalan. Nah, sekarang kita menggunakan semua pemberian Tuhan, baik suara, telinga, tangan, dan kaki untuk memuliakan Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Alasan kedua kenapa kita menyembah Tuhan adalah karena Dia telah melakukan perkara yang besar dalam hidup setiap kita. Kita telah ditebus dan menjadi umat kepunyaannya. Mari kita baca di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri,
supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kalau kita baca bahasa Inggrisnya dari terjemahan NIV, dikatakan, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness. Wow, kita dipanggil dan dipilih untuk mendeklarasikan puji-pujian tentang Allah yang begitu besar dan luar biasa. Tapi bagaimana kita mendeklarasikan puji-pujian tentang Allah? Yaitu dengan memuji dan menyembah Dia dengan segenap kekuatan kita. Tuhan Yesus menebus saudara dan saya di atas kayu salib supaya kita dipindahkan dari kerajaan gelap kepada terangnya yang ajaib. Keselamatan itu mahal harganya dan kita tidak mampu membayar itu. Tetapi karena kasih karunia dan melalui imanlah kita diselamatkan. Dan respon orang percaya yang sudah diselamatkan seharusnya adalah untuk mengisi hidupnya dengan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Alasan ketiga kenapa kita menyembah Tuhan adalah karena itu perintah Tuhan sendiri. Di dalam kitab Mazmur 150, kalau kita baca ada banyak sekali kata-kata pujilah. Bahkan ada lebih dari 10 kali kata pujilah digunakan dalam Mazmur 150. Saya bacakan beberapa. Pujilah Tuhan dengan tiupan sangkakala, dikatakan di ayat 3. Ayat 5 berkata, pujilah Tuhan dengan ceracap yang berdenting. Dan di ayat 4 dikatakan, pujilah Tuhan dengan rebana dan tari-tarian. Kalau bahasa Indonesia menggunakan imbuhan akhirlah, artinya itu adalah perintah. Mazmur 103 ayat 1 juga berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Bukan hanya dengan alat musik dan tari-tarian, tapi kita juga memuji Tuhan dengan segenap jiwa dan batin. Itulah mengapa gereja kita menekankan sekali dalam hal pujian dan penyembahan. Mungkin sebagian kita berkata, tapi suaraku tidak bagus, atau saya tidak suka bernyanyi. Apapun alasan kita, suka atau tidak suka, perintah Tuhan tetap sama. Pujilah Dia. Memuji dan menyembah Tuhan bisa dikatakan sebagai sebuah ketaatan kepada firman Tuhan. Dan kita tahu, ketaatan kepada perintahnya membawa berkat tersendiri. Alasan keempat, mengapa kita menyembah Tuhan adalah karena Dia begitu senang melihat anak-anaknya menyembah dan memuji Dia. Di dalam Mazmur 147 ayat 1 dikatakan, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah. Selama ini mungkin kita melihat penyembahan dari sisi manusianya, di mana kita yang membawa persembahan ke mezbah Tuhan, kita yang bekerja dan mengusahakan. Tapi Tuhan senang melihat penyembahan dari anak-anaknya, sama seperti sepasang orang tua yang menerima kasih dari anaknya. Alasan kelima dan yang terakhir adalah karena di sorga nanti akan ada puji-pujian untuk selama-lamanya. Ayatnya di dalam Wahyu 5 ayat 13 dikatakan, dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga, dan yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta, dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Kita menyembah Tuhan karena kita sedang mempersiapkan untuk kekekalan nanti. Kalau di dunia ini kita tidak suka dan tidak mau menyembah Tuhan, bagaimana nanti di sorga? Dengan itu, saya rangkum ada 5 alasan kenapa kita menyembah Tuhan. Yang pertama adalah karena kita diciptakan untuk kemuliaan namanya. Yang kedua adalah karena kita telah ditebus lunas oleh darahnya. Yang ketiga adalah karena Tuhan memberikan perintah untuk memuji Dia. Yang keempat, karena Allah senang mendengar umatnya memuji dan menyembah Dia. Dan yang kelima adalah karena kita akan menyembah Tuhan dalam kekekalan untuk selama-lamanya. Saudara, untuk artikel selengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Boleh sambil lambaikan tangan kita semua katakan shalom. Haleluya. Senang sekali kita semua bisa ada dalam rumah Tuhan. Hari Minggu pagi ini gak ada tempat yang lebih baik daripada kita ada di tempat ini, amin. Kita bersekutu dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya teringat dengan satu firman Tuhan yang berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami saudara, kesulitan, kesusahan yang mungkin sampai membuat air mata kita mengalir. Firman Tuhan berkata, pencobaan itu adalah pencobaan yang biasa saudara.
Tanpa bermaksud kita merendahkan masalah kita masing-masing yang sudah begitu besar. Tapi kalau kita memakai kacamata firman Allah, Allah berkata itu pencobaan yang biasa, saudara. Karena kita punya Allah yang luar biasa, saudara. Amin. Secara manusia mungkin kita nggak sanggup. Tapi kalau kita melihat seperti Allah melihat, kalau kita mengadu dan kita mengandalkan Allah, maka kita tahu bahwa Allah kita, Allah yang di atas segala tantangan dan pergumulan kita. Yang percaya katakan amin, saudara. Kita punya Allah yang luar biasa, anugerahnya lebih daripada cukup bagi setiap kita semua. Yang percaya katakan amin, saudara. Karena itu pagi hari ini mari kita hampiri Tuhan Yesus. Kita hampiri Allah Tuhan di atas segala Tuhan. Karena dia Allah yang ajaib. Dia Allah yang sanggup untuk memberikan breakthrough dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Asalkan kita tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Asalkan kita terus mendengar suaranya. Maka apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan, Tuhan akan sediakan bagi setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Anugerahnya cukup bagi kita. Di saat kita lemah, di situ kita kuat. Di saat kita lemah, justru anugerah Tuhan akan semakin besar berlaku dalam hidup setiap kita. Haleluya, Tuhan, haleluya. Mari sama-sama kita bawa hati kita. Kita buka hati kita sembah dia, kita sembah dia. Saudara yang sedang dalam pergumulan yang berat, sedang memiliki penyakit yang tidak kunjung sembuh, sedang mengalami masalah hubungan di keluarga ataupun di pekerjaan. Allah kita Allah yang di atas yang biasa, saudara. Dia Allah yang luar biasa, diberikan nama di atas segala nama, saudara. Oh haleluya, karena itu kami memuji, kami mengagungkan nama di atas segala nama. Engkaulah alasan kami hadir di tempat ini ya Tuhan. Engkaulah alasan kami datang bersekutu dan menyembah ya Tuhan. Oh kami gak mau memusingkan kiri kanan kami ya Tuhan. Kami hanya mau memandang kepada Tuhan pagi hari ini. Engkaulah bagian kami, gunung batu kami untuk selama-lamanya ya Tuhan. You are my portion Lord. You are my portion Lord forever and ever and ever. Oh haleluya. We worship you Lord. Jesus, oh kau luar biasa Tuhan. Ku bernyanyi bagimu, ku bermazmur padamu Tuhan. Ada kuasa, ada mujizat saat kami menyembah. Oh as we worship you tempat ini Tuhan, Kau yang hadir bersama kami, Yesus Tuhan. Your grace is more than enough. Your grace is more than enough. Kau cukup bagi kami, Kau cukup bagi kami Tuhan. More than enough. Oh, kami punya segalanya ketika kami memiliki Yesus dalam hati kami. Nyatakanlah Tuhan, nyatakanlah Tuhan kemuliaan-Mu. Mari sama-sama kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Kalau kau percaya dia Allah yang ajaib dan berkarya dalam hidupmu. Haleluya. As we worship you right here, right now. Mari sama-sama kita katakan lagu ini, Saudara. Mountains fall, when the mountains fall and the sea turns rough, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Nyanyikan dengan imanmu saudara. When the mountains fall, when the mountains fall, and the sea turns rough, but my word stands strong, says the Lord. We believe when the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail.
says the Lord. Lift up your hands, angkat tangan kita berkata, your love is powerful, knees shall bow, your love is mighty, the earth will shake, your grace abounds in us, you are more than enough for me. Yes you are, yes you are more than enough. Jesus, you're able to break every chains, our lives in your, hidup kita dalam tangan Tuhan, saudara. Control, grace overflows in us. You are more than enough for me. Come on, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oh, when the mountains fall and the sea turns rough, but my word stands strong, says the Lord. Firman-Mu Tuhan, when the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Kalau saudara percaya, dengan segenap hatimu kita sembah Dia. Your love is powerful, knees shall bow, your love is mighty, the earth will shake, your grace, anugerah-Mu Tuhan. Oh, shararabaya shalom. Jesus, panggil namanya Jesus. Jesus, you're able to break every chains, our lives in your hands. You're in control, grace overflow in us. You are more than enough for me. Oh, shalalamu, your love is power. Kasih-Mu lebih dari apapun Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah gagal. Your love never fails us, Lord. Your grace, you're more than enough. You are more than enough for me. Jesus, I know you are able. Jesus, you're able. Kami berseru sama Tuhan. Oh, you're in control, grace overflow in us. You are more than enough for me. I know you have power, Lord. Power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending, grace is our God. Angkat hatimu, saudara, katakan power. Oh, sing it out. Power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, you're faithful, you never ending, great is our God. Oh, you have power, I know, Lord, and power.
raja adalah segala raja. His grace are more than enough. Hallelujah. Oh, Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. Katakan saudara, He is mighty to save forever. Author of, Dialah panci keselamatan kita Bapak Ibu Saudara. Don't you ever give up. Oh haleluya, Engkau yang bangkit dan mengalahkan maut. Oh Savior, He can move my mountains. My God, You are mighty to save. Oh haleluya, forever. Author of, yes Lord. Kami bersuka cita Tuhan, karena Engkau mengalahkan semua musuh-musuh kami. Shine your light and let the whole world sing. And singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world sing. Hidup kami adalah kesaksian, hidup kami adalah tanda ajaib. Oh, nyatakan kemuliaan-Mu, Lord. Shine your light and let the whole world see, Lord. We're singing for the glory of the risen King. Manggil namanya. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Sama-sama angkat tangan kita katakan, Savior, He can move the mountains. My God is mighty. Oh, He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered. Oh, Jesus. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, saudara, katakan, Savior, Savior, He can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Selama-lamanya. Salvation, He rose and conquered the grave. Jesus, He rose and conquered the grave. He rose and conquered the grave. Oh, katakan He rose, He rose, He rose and conquered the grave. Yeah, You rose again, rose and conquered the grave. Jesus conquered, sing it again. He rose and conquered my grave. Jesus conquered your grave. Haleluya. Engkau yang bangkit dan mengalahkan setiap musuh-musuh kami. Engkau yang berperang di depan kami, Tuhan. Engkau yang berjalan di depan kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami dikuatkan dalam hadirat-Mu. Kami melihat Engkau. Kami melihat Engkau Raja adalah segala Raja ya Tuhan. Masuklah Tuhan. Kami mengalami kuasa Roh Kudus lebih lagi di era Pentakosta yang ketiga ini Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Kami rasakan hadirat-Mu. Kekuatan mengalir berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap kita percaya, sama-sama kita berkata amin. Boleh sekali lagi, come on saudara, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Inilah tahun penuaian Bapak Ibu Saudara, amin. This is the year of harvest. Sama-sama kita tepuk tangan. Hey, yeah, yeah. Let's have a joy in the Lord. Kami tahu kami akan menuai tahun ini Tuhan bersama dengan-Mu. Mari saudara tahu lagu ini. Sama-sama kita nyanyikan saudara. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu dengan iman, mulut kita penuh dengan tawa. Yes Lord, lidah kita. Sama-sama kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan saudara. Come on, shout it out. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan
Firman-Mu ya dan amin. Engkau tidak pernah lalai dan tidak pernah terlambat. We sing. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Yeah. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengar sorak. Karena Tuhan memberikan kemenangan bagi kami. Menang dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai. Amin. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti Tuhan membawa berkas. Biar kedua tangan kita terangkat, katakan saudara yang menabur, yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Haleluya. Yang berjalan menangis sambil menabur, pasti Tuhan membawa berkas. Berkasnya pasti Tuhan membawa. Karena firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia Tuhan. Oh, pasti pulang membawa berkas. Berkasnya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan haleluya. Sama-sama kita tepuk tangan saudara lebih lagi. Kita pulang membawa berkas-berkasnya. Karena Yesus telah bangkit mengalahkan maut saudara. Haleluya. Allah bangkit, bersoraklah dalam hidup kita semua. Allah bangkit, bernyanyilah, bernyanyi. Katakan Allah bangkit, Allah bangkit. Sama-sama saudara, bersama-sama kita serukan. Hey, Allah bangkit, bernyanyi. Katakan musuh-musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Allah kita yang dahsyat, melebihi segala sesuatunya. Kudus. Sama-sama kita sorakan saudara, come on. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah Tuhan kuasa-Mu ya Tuhan. Kau yang menyerahkan musuh-musuh kami. Selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus. Katakan lagi sekali dari awal saudara. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu di hadapan para lawan-lawan kami Tuhan. Serahkan musuh-Mu. Selamatkanlah
jalan kebenaran dan hidup. Yang percaya takkan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus juru selamat dunia, namamu Yesus. Yesus jalan kebenaran dan hidup. Yang percaya takkan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus juru selamat dunia. Yesus kau penebus, Yesus kau pembelaku, Yesus kau penyembuh, Yesus kau pembebasku. Mari panggil namanya. Yesus jalan kebenaran dan hidup. Yang percaya takkan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus juru selamat dunia. Mari katakan lagi dari awal, panggil namanya. Yesus jalan kebenaran dan hidup. Yang percaya takkan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus juru selamat dunia. Oh Yesus kau penebus, Yesus kau pembelaku, Yesus kau penyembuh, Yesus kau pembebasku, Yesus kau penebus, Yesus kau pembelaku, Yesus kau penyembuh, kau pembebasku, Yesus kau. Oh, panggil namanya Yesus, Yesus kau penebus jiwaku, pembelaku, Yesus kau penyembuh, Yesus kau pembebasku. Oh, dialah pembebas, kaulah juru selamat, kaulah yang membebaskanku. Kaulah juru selamat, kau yang membebaskanku Tuhan. Kaulah penyelamatku, kaulah pembebasku, kaulah penyembuhku. Oh Yesus, mari sama-sama kita sembah Dia. Biar yang sakit Engkau yang sembuhkan kami ya Tuhan. Dalam hadirat-Mu ada mujizat. Oh, bersama kita berkata, Roh Allah di
dalamku lebih besar dari dunia. Roh Allah di dalamku, berikan kuasa untuk menang. Roh Allah di dalam, Engkau memberikan roh yang lebih besar Tuhan, sehingga kami gak perlu takut dan gentar, karena roh-Mu lebih besar yang di dalam kami. Come on, berkata, Roh Allah di dalamku, berikan kuasa untuk kami boleh menang. Roh Allah di dalamku, lebih besar dari segala penyakit. Roh kami lebih besar dari segala tantangan. Roh kami lebih besar dari musuh-musuh kami, Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, sorakan Roh Allah, Roh Allah di dalamku, lebih besar. Kalau saudara sedang mengalami pergumulan, saudara percaya kepada Tuhan. Roh Allah di dalamku, berikan kuasa untuk menang. Shout His name. Yesus, Kau penebus. Yesus, Kau pembelaku. Oh Yesus, Kau penyembuh. Yesus, Kau pembebasku. Yesus, Kau penebus. Yesus, Kau pembelaku. Yesus, Kau penyembuh. Yesus, Kau pembelaku. Hallelujah, praise the one who said, hallelujah, that has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living. Dialah pengharapan kita, saudara, katakan haleluya. Haleluya, praise the one. Thank you Lord, you set us free from my fear, from bondage Lord. Engkau yang bebaskan kami dari takut dan khawatir dan gentar, karena pengharapan kami dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. I know Jesus Christ, my living hope. Oh, hallelujah, hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain, Lord. Hallelujah, Jesus Christ, you're my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my
katakan haleluya, haleluya. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Sebab Dialah yang layak disembah. Segala kemuliaan bagi namanya. Glory, glory. Mari saudara bawa korban ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Di awal bulan Februari ini, mari kita bawa korban syukur kita. Dia hendak berbuat hal yang luar biasa dalam hidupmu. For the battle is not yours. Sebab peperangan bukan untukmu. Peperangan akan dimenangkan oleh Tuhan. Haleluya. Jesus, kami menyembah Engkau Tuhan. Tiada Allah lain seperti namamu. Uralabayadaya ralabayadaya ralabasedaya ralabayadaya ralabayadaya ralabayanamu. Goralabasedaya ralabayadaya ralabashidia dadadadadadadada ralabayanamu. Kuralabayadaya ralabasedaya ralabayadaya bashidia ralabayadaya ralaba. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar sebentar. Kami percaya Tuhan. Satu pesan khusus yang Kau berikan Tuhan bagi gereja ini Tuhan. Memasuki bulan Februari Tuhan. Dari tadi kami merasakan hadirat-Mu di tengah-tengah pujian penyembahan kami Tuhan. Buka hati kami lebar-lebar Roh Kudus. Kami mau Tuhan menggemburkan tanah hati kami untuk boleh ditabur dengan kebenaran firman Tuhan. Kami mau Tuhan tidak keras kepala di hadapan Roh Kudus. Selama masih ada disebut hari ini, today is the day of salvation. Selama masih disebut hari keselamatan Tuhan, kami mau merendahkan hati kami, menundukkan hati kami Tuhan, dan mengatakan Tuhan kami bertobat dari jalan-jalan kami yang salah Tuhan. Ampuni kami Roh Kudus. Seringkali Tuhan kami memakai kepala kami sendiri, hikmat daripada dunia Tuhan, untuk menyelesaikan pertempuran yang ada di depan kami Tuhan. Pagi hari ini berbicara Tuhan. Pengurapan-Mu mengalir pagi hari ini Tuhan. Urapi hamba-Mu yang berbicara, urapi kami semua yang mendengar Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau mengasihi umat-Mu di tempat ini. Kau melihat banyak jemaat-Mu Tuhan yang mengalami banyak pergumulan dalam hidup. Dan hari ini Kau berkata Tuhan, sebab pertempuran ini bukan milik-Mu, but I will fight for your battle. Sebab Tuhan yang akan berperang menggantikan kita. Tugas kita hanyalah berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Dan lihat pertolongan dari Tuhan datang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap masuk dalam firman-Mu. Haleluya. Sama-sama Bapak Ibu katakan. Amin, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan saudara. Silakan duduk. Haleluya. Shalom saudara. Saudara, saya merasakan betul masuk bulan Februari banyak pertempuran terjadi dalam kehidupan saya. Betul saudara. Dari sisi kesehatan, dari sisi keluarga, dari sisi pelayanan, dari sisi pekerjaan saudara. Banyak pertempuran yang sedang dilakukan in every front lines of the war zone saudara. Kayak ada banyak kubu-kubu yang dibuka, yang berperang saudara. Saya nggak tahu saudara, mungkin definisi perang dalam kehidupan saudara dan saya berbeda. Mungkin saudara mengalami banyak tantangan memasuki bulan Februari. Suddenly saudara masuk bulan Januari, Februari dar der dor begitu kira-kira kalau bahasa TikTok ya saudara. Ya tiba-tiba
banyak hal yang tiba-tiba, wah kok jadi so many things that I have to struggle in this year. Dan saya mau sharing mengenai ini. Saudara. Saya mau sharing mengenai pertempuran Yosua melawan Yeriko. Tapi saya nggak mau bahas soal keliling 7 kalinya, saya mau bahas ada satu kejadian unik di mana Yosua mengalami perjumpa dengan malaikat panglima bala tentara Tuhan sebelum dia masuk perang melawan Yeriko, saudara. Saya ingin bahas dari Yosua pasal 5. Judul khotbah saya hari ini adalah The Holy Ground. Tempat yang kudus, tanah yang kudus, saudara. Dari tadi kalau saudara sadar lagu yang kita naikkan berbicara soal peperangan bahwa Allah berperang menggantikan kita. Sebab Allah kita bangkit bersorak-sorailah. Sebab Allah kita bangkit bernyanyilah, saudara. Itu adalah sebuah postur daripada orang percaya yang mengerti bahwa peperangan dalam hidupnya itu bukan diperangi oleh diri kita sendiri, tapi diperangi oleh Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Katakan amin, saudara. Saudara sadar gak sadar, iblis berperang melawan hidup saudara. Dia mau menghancurkan pernikahanmu, dia mau menghancurkan keluargamu, dia mau menghancurkan spiritualitasmu, dia mau menghancurkan kehidupan rohanimu, dia mau menghancurkan pergerakan yang Tuhan lakukan dalam gereja ini, saudara. Tapi tahukah saudara bahwa tempat sebelum kita masuk dalam peperangan rohani, Tuhan sedang berbicara mengenai tempat kudusnya Tuhan di tempat ini. Mari kita buka dalam Yosua pasal 5, saudara, ayat 13 sampai 15 saya bacakan bagi saudara. Mungkin suara keyboard di monitor boleh dinaikkan. Kasihan dia main gak kedengeran. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, kawankah engkau atau lawan? Jawabnya, bukan. Tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan, sekarang aku datang. Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Saya mau share mengenai pengalaman Yosua dari 3 ayat ini, saudara. Saudara, Yosua adalah abdi Musa. Dia adalah generasi penerus daripada Musa. Sebagai abdi Musa, dia melihat bagaimana Tuhan menyelamatkan Israel berkali-kali. Bagaimana Tuhan menolong Israel berkali-kali. Yosua melihat Tuhan membawa Israel keluar dari tanah Mesir. Memecahkan, saudara, Laut Merah. Tiang awan, tiang api. Dikasih mana, dikasih burung dara, saudara. Musuh yang berperang melawan Israel di padang gurun dihancurkan oleh Tuhan, saudara. Di situ Yosua mengenal, mencicipi satu level kemuliaan dari Tuhan, di mana Tuhan berperang untuk bangsa Israel. Mungkin saudara memasuki Kristen juga sama. Saudara berpikir Tuhan yang saudara sembah is entitled to serve you. Entitled itu bahasa saudara mungkin berpikir Tuhan itu ya harusnya nolong saya. Tuhan itu ya harusnya itu bikin mujizat dalam hidup saya. Tuhan itu ya harusnya itu berada di pihak saya. Bukankah firman-Nya berkata, if God is with me, who can be against me? Jika Allah ada di pihakku, siapa? Lawanku, saudara. Tapi kita lupa di ayat itu ada kata jika. Saudara, jika. Artinya apa? It is upon a conditional, if the Lord is with me. Pertanyaannya, kita suka asumsi dalam semua hidup kita, the Lord is with us. Tanpa disadari kita membuat Tuhan seperti kacung kita yang bisa kita perintah. Bikin mujizat Tuhan. Berkati bisnis saya. Berkati ini saya. Berkati ini semua. No. Tuhan adalah raja di atas segala raja, saudara. Dia adalah Allah yang kudus. Dia tidak berhutang. Dia tidak perlu menaati perintah saudara. Karena dia adalah Tuhan dan kita adalah ciptaan. Katakan amin, saudara. Di sini Yosua berjumpa dengan level kemuliaan yang lebih dalam menurut saya. Coba next. What do you feel? What do you expect when you are in the presence of God? What do you expect to experience when you are in the midst of the glory of God?
Apakah ketika saudara mengalami hadirat Tuhan, lalu saudara merenungkan berkata, oh Tuhan, ini harusnya Tuhan bikin sembuhkan saya dong. Harusnya ini kan Tuhan pulihkan saya ini. Harusnya Tuhan ini, harusnya Tuhan itu, harusnya Tuhan ini. Saya mau katakan no. Karena dia adalah raja di atas segala raja. Kita yang mesti ngikutin maunya dia. Ketika Yosua melihat panglima bala tentara Tuhan, dia ngelihat pedang yang terhunus, dia ngelihat ini orang gak sembarangan. Karena Yosua juga orang perang, dia tahu mana musuh yang berbahaya, dia tahu mana orang yang punya otoritas, dia tahu siapa yang pegang kekuasaan. Dia lihat itu, dia pertanyaan pertama yang dia keluarkan, apakah engkau kawan atau lawan? Karena Yosua selama ini diajar, Yosua selama ini berpikir bahwa Tuhan Allah Israel yang dia sembah, saudara, adalah Tuhan yang pasti menolong. Ya saya gak katakan itu salah, enggak salah. Tapi seringkali hati manusia begitu licik. Hati kita begitu picik, saudara. Coba next slide. Hati kita selalu berpikir bahwa kita tuh datang ke hadapan Tuhan itu karena Tuhan, karena kita ada apanya. Kita gak menyembah Tuhan bukan karena apa adanya Tuhan. Kita menyembah Tuhan karena ada apanya. Bersediakah saudara meninggalkan semua klaim tentang Tuhan ketika engkau masuk dalam hadirat Tuhan? Ketika Yosua berkata, apakah engkau kawan atau lawan? Dia berkata apa saudara? Itu kan jawabannya aneh ya. Malaikatnya berkata tidak. Kan jawabannya kan harusnya kan, ya saya di pihak kamu. Oh saya di pihak musuh. Tapi malaikatnya berkata tidak. No. Beberapa terjemahan Inggris menggunakan kata neither. Saya gak di pihak kamu, saya gak di pihak musuh. Saya mau tanya saudara, kalau hari ini saudara berdoa sama Tuhan dan saudara, Tuhan engkau di pihak aku atau di pihak musuhku Tuhan? Lalu Tuhan bilang, enggak. Saya gak di pihak kamu, saya gak di pihak musuhmu. Karena saya mewakili bala tentara Tuhan. Saudara mau ngomong apa? Yeremia 17:9 mengatakan, hati manusia is so deceitful. Hati manusia begitu licik. Siapa yang dapat mengetahuinya? Oh saudara, hati kita bisa justify everything. Hati kita itu bisa ngeklaim Tuhan saudara. Kita berpikir Allah seperti mainan yang bisa kita play with. Toy that we can play with. Konsep Allah yang kita punya itu Allah yang melayani kita. Agama Kristen yang kita punya adalah agama yang self-centered. Semuanya itu untuk saya. Buat saya, lah buat keluarga saya. Kalau enggak ngapain saya beribadah? Kalau saya enggak diberkati, saya mau katakan itu tipuan dosa. Masuk bulan Februari, saya ngerasakan betul saudara. Bahwa satu level kemuliaan yang perlu kita alami adalah saudara mengalami Tuhan hanya karena dia Allah. Enggak ada embel-embel lain. Saudara menyembah Tuhan itu bukan karena dia di pihak saudara, bukan karena dia akan membantu saudara melawan musuhmu di bisnis. Dia akan membantumu untuk mengutuki musuhmu yang musuh bebuyutanmu itu yang ada di perusahaanmu itu. Enggak. Kita menyembah Allah hanya karena dia adalah Allah. Saudara nangkap sampai sini saudara? Karena sebelum Yosua masuk ke Yeriko, yang ketemu ini tuh bukan Yosua. Malaikatnya datang nemuin Yosua. Malaikat itu ada, coba next. Malaikat itu ada untuk kemuliaan Tuhan, bukan kemuliaan Yosua. Saya merenungkan ayat ini saudara. Dan saya kadang-kadang betapa kita sering menggunakan Tuhan untuk maunya kita. Kita perintah sana, perintah sini sama Tuhan. Klaim sana, klaim sini. We thought we had a claim upon God. Saudara. Mazmur 115 ayat yang pertama mengatakan, bukan kepada kami ya Tuhan. Bukan kepada kami. Kepadamulah, hanya kepadamulah segala kemuliaan.
It is for you, O Lord, it is for you all the glory and the honor. Saudara yang ini di mimbar, sangat rentan untuk kita merasa Allah ada di pihak kita untuk kemuliaan saya. Saudara yang melayani di luar, sangat rentan untuk kita berpikir Allah ada. God exists for me. Nah itu tuh satu layer hati yang begitu licik. Semua ada buat saya. Saudara. Kalau saya nggak dipuaskan ya marah. Saya nggak dilayani ya ngambek. Padahal Tuhan bilang, no. Saya nggak melakukan ini semua buat kamu kok. Berkali-kali dalam perjanjian lama, kalau saudara mau melihat teologi kemuliaan Allah, berkali-kali banyak ayat dalam perjanjian lama, Tuhan melakukan mujizat bukan untuk Israel, tapi demi namaku sendiri, kata Tuhan. For my name's sake, says the Lord. I will do my word, I will uphold my promise for my name's sake. Bukan untuk kamu, kata Tuhan. Jangan kegeeran, istilahnya begitulah. Saudara dikasih mujizat, jangan kegeeran. Karena kata Tuhan, aku mewakili namaku sendiri. Di situ Yosua menyadari, aduh, salah ngomong aku. Salah ngomong. Saudara, coba next. Saudara, memasuki tanah Yeriko, Yosua melakukan sensus. Satu pasal sebelum ini, Yosua menghitung dia punya 40.000 pasukan. Siap berperang. Yosua merasa mantep. Aku panglima ini. Aku punya pasukan 40.000 orang. Tapi begitu dia ketemu malaikat bala tentara panglima perang Tuhan, dia sadar, aku gak ada apa-apanya. Saya mau katakan saudara, masuk bulan Februari, jangan bergantung pada kekuatan Bapak Ibu sendiri. Jangan bergantung pada kehebatanmu, koneksimu, networkingmu, jangan bergantung saudara. Karena di tahun ini Tuhan akan membawa saudara pada kesudahan dirimu. Mengatakan bahwa Tuhan, aku gak bisa, aku gak sanggup, hanya Tuhan yang bisa mengubah hidup saya. Amin Bapak Ibu. Yosua pikir aku 40.000 penerus Musa. Wih hebat toh. Di sini Yosua berjumpa, dia sampai bersujud menanggalkan Yesus berkata, I am nothing. Kata Tuhan, Yosua, besok ngalahin Yeriko emang kamu. 40.000 itu kamu punya, bukan. Kamu gak perlu ngapa-ngapain. Aku akan menghancurkan tembok Yeriko. Jadi tahun ini Tuhan mau berbuat sesuatu dalam hidup saudara, but only Him can get the glory. Makanya dia bikin saudara terpuruk dalam kondisimu. Dia bikin saudara sampai titik terendah dalam hidupmu, supaya engkau berkata, bukan saya, bukan karena kuat dan gagahku, tapi karena roh Tuhan semata-mata. Not by might nor by power, but by the Lord's Spirit. Oh, saya rasakan betul. God will crush your ego. Oh yes. Dia akan hancurkan gengsi saudara. Saudara pikir kau hebat? You have the money? God says, I'm the one who's giving you the wealth. Saya yang kasih kamu kekayaan. Next. Kita perlu belajar bahwa Allah itu ingin disembah. Bukan karena kita mau ada apa-apanya gitu loh. Hanya karena dia adalah Allah. Bukan karena Allah tuh berhutang sama saudara dan saya. Dia gak berhutang apa-apa. Itu kan pertanyaan dari buku 40 Days of Purpose Driven Life dari Rick Warren. Kalau saudara pernah baca. Kita diciptakan untuk apa? Apakah kita diciptakan supaya Tuhan mau melayani semua kebutuhan kita, permintaan kita? Bukan. Kita diciptakan for the glory of God. Saudara. Saya mesti mawas diri. Kalau saya berasumsi that God is with me. Saya berpikir ya, kalau saya lagi ngadepin masalah gitu, terus saya datang sama Tuhan doa, lalu saya, Tuhan, engkau bersama aku kan? Tuhan bilang, enggak. Saya mau ngomong apa saudara? Enggak.
saya mewakili bala tentara surga. Terus saya mau ngapain saudara? Aduh Tuhan, ampuni saya. Karena saya banyak ngeklaim tentang Tuhan. Gereja perlu bertobat ketika gereja merasa bisa menggunakan nama Tuhan untuk kepentingan dirinya sendiri. Pelayanan, kalau saudara punya pelayanan di luar, saudara punya yayasan, you need to repent. When you think you can use the name of the Lord for your own glory. Kita dikasih pelayanan di gereja, saudara dikasih jabatan, saudara pikir itu karena kita, bukan, karena Tuhan Maha Belas Kasih. He is the God of full of mercy, saudara. Mari kita bahas lebih lanjut, saudara. Ketika Yosua datang ke tempat itu, dia nggak sadar tempat itu kudus. Dia nggak sadar, saudara. Coba next. Yosua datang, dia ngobrol. By the way, saudara, malaikat di situ, bala tentara panglima perang Tuhan itu adalah namanya Teofani. Secara teologis, Teofani artinya penjelmaan Tuhan Yesus dalam perjanjian lama. Jadi kalau saudara nanya nih, Tuhan Yesus ada nggak di perjanjian lama? Ada, penjelmaannya seperti ini. Saudara, kenapa? Karena nggak semua malaikat bisa disembah. Saudara baca dalam kitab Wahyu, Yohanes mau nyembah malaikat. Tapi malaikat bilang, jangan sembah aku cuman utusan, aku sama seperti kamu cuman hamba, sembahlah Tuhan. Tapi yang di malaikat yang di Yosua pasal 5 menerima penyembahan Yosua. Dia nggak bilang, oh jangan, aku cuma utusan, sembah Tuhan, enggak. Dia terima penyembahan Yosua. Di situ kita tahu, saudara, selain dari bahasa aslinya, kalau saudara lihat, saudara, angel di situ beda sama angel yang lain, saudara. Di situ kita tahu. Kenapa? Karena dikatakan panglima bala tentara Tuhan. Kalau saudara punya terjemahan LAI, Tuhannya semuanya kapital, huruf kapital. Biasanya kalau semua huruf kapital, malaikat Tuhan, Tuhannya kapital semua, itu Teofani, penjelmaan Tuhan Yesus dalam perjanjian lama. Tapi poin saya di sini begini. Kita suka nggak sadar, tempat yang kita injak itu adalah kudus. Kita nggak sadar nih, bisnis yang Tuhan kasih itu kudus di hadapan Tuhan, kita nggak sadar. Kita nggak sadar nih, masuk ke ibadah, masuk ke gereja, ketika kita masuk tempat ini, kita sibuk dengan pikiran kita macam-macam, kita bahkan nggak sadar, nggak memberikan hormat kepada kemuliaan Tuhan. Musa nggak sadar ketika masuk ke tempat the burning bush, ketika dia menghadapi semak duri yang terbakar, dia nggak tahu itu tempat kudus. Dia mesti diberitahu oleh Tuhan, tanggalkan kasutmu Musa, sebab tempat yang engkau berdiri adalah tempat yang kudus. Yosua nggak tahu tempat itu kudus. Yosua mesti diberitahu, tanggalkan kasutmu, tempat yang kau injak itu adalah kudus. Saudara, seringkali kita nggak sadar di mana kita ada dalam hidup kita, di mana kita berdiri dalam rumah kita, rumah yang Tuhan berkati untuk saudara bangun. That is a holy place. Kita nggak sadar. Kita sukanya ngerasa ya biasa aja lah. Masuk gereja pun kita nggak ada rasa reverent and awe before the Lord. Gak ada. Perlu banyak bertobat, jujur, termasuk saya. Kita datang ke rumah Tuhan, kita pikir rumahnya saya, padahal ini rumahnya Tuhan. God inhabits this place. Karena Alkitab berkata Allah bersemayam di atas puji-pujian umatnya. And when God inhabits the praises of His people, the presence of God is here. Hadirat Tuhan ada di tempat ini, itu tempat kudus. Saya mau katakan seluruh dunia itu kudus. Itu ayatnya saya udah tulis. Seluruh dunia itu kudus. Seluruh bumi penuh kemuliaannya Tuhan. Tapi ada tempat-tempat, ada spot-spot di mana saudara masuk, you feel the presence of God. Saudara kalau lagi nyembah tuh ngerasa gak ada hadirat Tuhan gitu, atau saudara gak ngerasa apa-apa? When you sit under anointed preaching, ketika kau duduk dalam sebuah khotbah yang diurapi, do you feel the presence of God or not? Saudara merasakan hadirat Tuhan menusuk hatimu, menampar hatimu apa tidak, saudara? Karena yang berbicara sudah bukan manusia tapi Roh Kudus. Kita kehilangan rasa kudus itu, kenapa? Karena kita sudah banyak tercemar dengan dunia.
Ketika Tuhan mencuci kaki Petrus, Petrus bilang, Tuhan jangan cuman kakiku, semua cuci. Kata Tuhan, bagi orang yang sudah bersih gak butuh semua, kakinya aja. Kenapa? Karena kaki kita berdebu menginjak debu dunia. Sometimes we have to wash our feet in the presence of God. Untuk, namanya orang cuci kaki itu dia mesti lepas kasut, saudara. Mesti nyadar, ini tempat ini Allah hadir. Tempat ini tuh Allah hadir. Saya mau nanya, saudara, apakah engkau pernah mengalami masuk ke tempat kudusnya Tuhan? Nah, saudara gak usah jawab saya. Minta tolong siapin slide-slidonya. Boleh gak minta partisipasi Bapak Ibu sebentar, keluarkan HP. Keluarkan HP saudara. Kita mau, biar gak tegang saudara ya, muka saudara udah stres ini soalnya. Biar gak tegang, saudara, saya ada 3 pertanyaan slido yang saya pengen tanya sama saudara. Boleh tampilin? Saudara scan itu QR code, kalau saudara kejauhan dari monitor, saudara bisa ketik di website slido.com, saudara bisa masukkan, atau mungkin bisa di zoom dari belakang kodenya dulu. Saudara bisa masukkan kode 7353180. Mungkin kalau yang orang tua anaknya bisa bantu. Nah, ini slidonya karena gratisan hanya bisa maksimal 100 HP. Dan saudara bisa lihat jawabannya di HP yang udah connect. Coba saudara, renungkan. Apakah saudara pernah mengalami momen seperti Yosua? Saudara merasakan hadirat Tuhan yang dengan begitu kuat dalam hidupmu. 63% dari 16 orang berkata pernah, sisanya 40% mengatakan belum pernah saya merasakan hadirat Tuhan yang kuat dalam hidup saya. Baru 30 orang, masih sisa 70 space lagi. Boleh minta partisipasi Bapak Ibu. Masih oke kok, ada 70 orang masih bisa masuk. Ini biar kita gak terlalu tegang saudara. Hah, ini tinggal 1 menit lagi khotbahnya. Yang bener. Kayak saya baru mulai 5 menit. Hah, ini gak salah. 1 menit lagi. Saudara saya minta waktu ya. Kayaknya saya baru mulai khotbah. baru panas nih mesinnya nih saudara nih. Saudara thank you buat yang, saudara wow. 50% dari saudara mengatakan saudara pernah mengalami satu momen di mana kau mengalami hadirat Tuhan yang kuat. 50% berkata saya belum pernah ngalamin. Saya mau ngajak jemaat yang berkata 44% mengatakan saya belum pernah mengalami. Saya mau katakan saudara Ayu yang baru mengatakan sekali-sekali. Yang mengatakan aku cuma sekali-sekali. Naik ke level yang sering itu saudara. Yang gak pernah. Yang 4% itu, mari minta Tuhan masuk bulan Februari ini Tuhan saya mau mengalami hadirat Tuhan. Boleh kembali ke slide. Nanti sisa pertanyaannya nanti di akhir khotbah. Simpan HP saudara. Sadarkah saudara bahwa Tuhan tuh mau hadir dalam keseharian hidupmu? Tadi kan firman-Nya berkata seluruh bumi itu penuh dengan kemuliaan Tuhan. Artinya begini, Tuhan tuh hadir. Menurut Matius 18:20, di mana 2-3 orang berkumpul demi dalam namaku, aku ada di situ. Sadarkah kita ketika kita beribadah sama keluarga kita hari Minggu, ketika kau berkumpul sama keluargamu doa malam, Tuhan hadir di situ. Dan Tuhan ingin berkata kepada saudara, for the battle is not yours. I will fight for your family. I will fight for your family. Yosua perlu diberitahu, yang menangin Yeriko bukan kekuatan 40.000 pasukanmu, karena kamu nanti akan tak suruh cuma muter-muter doang. Yang menangin peperangan siapa? Tuhan. Tuhan hadir saat saudara saat teduh pribadi. Yakobus 4:8 berkata, mendekatlah kepada Tuhan, maka Dia akan mendekat kepada saudara. Tahirkanlah tanganmu, sucikanlah hidupmu. Saudara, Tuhan ada saat kita saat teduh di rumah. Tuhan ada saat saudara nyetir ngantar anak ke sekolah.
Berapa kali saudara lagi nyetir, saudara, saya putar lagu worship, ada audio Bible, kan sekarang ada audio Bible. Saya nangis lagi dengar audio Bible. Saya bilang, oh God is in the midst of my car. God is inside my car. Tuhan ada di tengah-tengah saya ini. Tapi jangan lepasin kaki aja di gas, saudara, bahaya. Perjanjian baru mengatakan hidup kita adalah baitnya Tuhan. Dia bertata di atas hidup kita, saudara. Next. Artinya ketika kita standing on the holy ground, we realize bahwa pertempuran ini itu punya Tuhan. Saudara. Maka tadi saya senang ketika nyanyikan lagu Allah bangkit bersorak-sorak, Allah bangkit bernyanyilah. Saudara, memang dalam hidup kita gak semua pertarungan itu punya kita. Saudara. Ada yang punya Tuhan. Tapi kenapa kita diizinkan masuk ke dalam peperangan Yeriko? Untuk kita tahu bahwa bukan kita. Saya mikir ya, itu saudara kalau namanya udah Tuhan Yesus hadir. Bisa gak sih hari pertama gak usah muter 7 hari hancur temboknya? Bisa, ngapain perlu tunggu 7 hari muter? Kenapa? Kan tinggal Tuhan jentikin hancur itu tembok. Saudara, kenapa mesti 7 hari? 7 kali muter, hari ke-7, 7 kali muter di hari yang sama. 7 signifies completeness. 7 tuh selesai, full, complete. Naaman disuruh nyelup berapa kali? 7 kali. Kenapa dengan angka 7? Karena God is asking for a complete obedience from your life. God is asking for a complete obedience. Tuhan minta ketaatan penuh sekalipun itu memalukan hidup kita. Malu Bapak Ibu muter 7 kali diketawain sama prajurit Yeriko. Kadang-kadang saudara, kalau saudara dibuat Tuhan malu, saudara jangan ngeyel. Kalau saudara dipaksa Tuhan untuk mempermalukan hidupmu, permalukan hidupmu. Kenapa? Di situ Tuhan bisa bikin mujizat, saudara. Kita kan gengsi ya. Namanya manusia itu gengsinya. Justru itu yang Tuhan mau hancurkan. Tuhan buat saudara muter-muter. Dia bilang, karena bukan karena kuat dan gagahmu, karena pertempuran ini aku yang akan lakukan. Saudara. Tapi saudara perlu masuk dalam hadirat Tuhan itu. Kenapa saudara perlu masuk dalam hadirat Tuhan? Next. Amsal mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudara. In the holy ground, in that place. Tuhan setelah Yosua menanggalkan kasut, dia sujud. Walaupun gak tertulis, dia kasih strategi sama Yosua. Kadang-kadang dalam hidup kita perlu masuk ke tempat hadirat Tuhan untuk menyelaraskan rencana kita sama rencana Tuhan. Hikmatnya Tuhan bukan hikmat dunia. Saudara, hikmat dunia itu ya hikmat dunia. Hitung-hitungan, saudara, pakai orang kuat, panggil orang ini untuk beresin masalah itu hikmat dunia. Tapi kalau hikmat daripada Tuhan, saudara, beda sama hikmat dunia, saudara. Saudara lagi banyak masalah dalam bisnismu, lagi ada masalah dalam kantormu. Seek the counsel of God. Saudara, percaya sama Tuhan. Kalau lagi menghadapi anakmu yang lagi jauh dari Tuhan, saudara. Saya kemarin di airport, pulang sama Michael di airport Surabaya, saya ketemu Ibu Charlotte Priyatna, saudara. Ibu Charlotte, kita ngobrol 1 jam. Ngobrol 1 jam berasa kayak seminar 5 jam. Beliau banyak kasih wisdom. Dia bilang kan dia kan ahli parenting. Dia bilang saya menangani parenting. Satu yang saya minta sama orang tua, Ibu Charlotte bilang, seek the wisdom of God. You mau nangani anakmu yang lagi bermasalah, minta hikmat Tuhan. Minta hikmat Tuhan. Hikmat manusia ada caranya, tapi hikmat dari Tuhan beda. Hikmat Tuhan bilang apa? Jangan bersandar pada pengertianmu. Akuilah Tuhan dalam jalanmu, maka ia akan meluruskan jalanmu, saudara. Hikmat Tuhan bilang apa? Next, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Yesaya pasal 1 mengatakan jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Yosua dibilang sama Tuhan jangan takut. Tugasmu cuma muter aja. Gak usah pusing dengan hasilnya. I want your complete obedience. This year, God is asking some of you. Tuhan tahun ini minta beberapa dari saudara untuk ketaatan penuh dari hidupmu. Untuk percaya kalau aku yang menempatkan engkau di posisi itu, dan maka aku akan mengequip engkau untuk menyelesaikan pekerjaan di posisi itu.
Karena by the way, jabatan yang saudara empu sekarang, jabatan yang saudara punya sekarang itu bukan karena saudara, karena Tuhan. Berarti kalau Tuhan yang taruh engkau di posisi itu, Tuhan yang akan memperlengkapi saudara menyelesaikan pekerjaan itu. Katakan amin saudara. Trust the Lord. Saudara, ketika Yosua menanggalkan kasutnya, dia ditanggalin kasutnya, dia kan bersujud tuh saudara ya. Itu menandakan apa? Surrendering your life. Banyak kita gak pernah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Saudara sebagai orang tua, sudahkah kau menyerahkan anakmu kepada Tuhan? Hidup dan mati anakmu bukan ditentukan dalam tanganmu. Hidup dan mati anakmu ditentukan oleh Tuhan. Kita bukan Tuhan. Jangan mikrokontrol anakmu. Hidup dan mati dia, sukses dan gagalnya dia, itu ditentukan oleh Tuhan. Tugas kita membawa anak kita kenal takut akan Tuhan, saudara. Kalau enggak saudara akan stres umur hidup. Pasti saudara stres. Anakmu juga stres, udah umur 30 masih diatur-atur saudara. Stres. Serahkan dia kepada tangan Tuhan. Mama sudah berbuat yang mama bisa. Mami serahin kamu sama Tuhan. Kamu mesti cari Tuhan nak. Ini hidupmu, kamu cari Tuhan. Itu yang kita bisa lakukan saudara. Amin. Ada pertanyaan terakhir saudara, masuk ke slide. Saya mau tutup di slide ini. Slide-nya saya selesaikan. Boleh slide-nya dibuka. Pertanyaan ini untuk membantu kita merefleksikan perenungan. Karena saya gak mau saudara pulang tanpa ada perenungan. Saya mau saudara kita merefleksikan di ibadah pagi hari ini. Boleh pertanyaan berikutnya? Coba saudara scan, saudara. Jujur, kasih satu kata, jangan satu paragraf ya saudara ya. Apa penghalang terbesar untuk saudara masuk merasakan tempat kudusnya Tuhan hari-hari ini? Saudara. Satu orang bilang dosa. 4 orang bilang dosa. 7 orang bilang dosa. Ada masalah, ketakutan, ada ego, pikiran. Empat terbesar, pikiran, masalah, dosa, ego, ada anxiety. Lihat YouTube, self-centered, tidak berserah kepadanya, kurang percaya, keraguan, kedagingan, terlalu sibuk, perasaan nggak fokus, kesibukan. Rata-rata yang jawab adalah dosa, pikiran dan ego. Saudara, saya mau katakan justru karena saudara berdosa, saudara datang sama Tuhan. Jangan mau diintimidasi oleh iblis, saudara. Justru saudara, ya kesibukan warna kuning top tinggi kesibukan. Emang orang Jakarta kita sibuk-sibuk saudara, betul, saudara. Saudara tahu kenapa Tuhan mesti nyalain semak duri yang terbakar? Karena dia perlu menarik Musa dari kesibukannya untuk ketemu semak yang terbakar itu. Kalau enggak Musa akan sibuk dengan menggembalakan domba. Kita akan sibuk ngurusin bisnis kalau enggak pernah ada semak duri yang terbakar. Saudara perlu nyari itu semak duri yang terbakar itu, saudara. Kalau di rumah susah, saudara datang ke Intergen Prayer hari Selasa. Kamis sore ada menara doa. Rabu pagi ada doa subuh lewat Zoom. Minggu datang, jangan cuma pas khotbah, tapi PPW datang, jangan telat saudara. Sesibuk-sibuknya kita, luangkan waktu untuk Tuhan. Amin gak Bapak Ibu? Justru John Wesley berkata, semakin sibuk saya, maka saya harusnya lebih banyak waktu berdiam dalam hadirat Tuhan. Itu kata John Wesley loh. Kayaknya paradoks ya, kontradiksi ya. Tapi John Wesley bilang apa yang waktu yang ku investasikan dalam hadirat Tuhan cukup memberikan hikmat untuk menyelesaikan masalah-masalahku di luar kehidupanku ini. Saudara, kita perlu itu saudara. Amin. Ini yang saya mau share Bapak Ibu. Satu pertanyaan lagi nanti aja saudara. Karena waktu. Tapi mari kita renungkan. Sebagian besar dari saudara berkata nomor 1 dosa, kedua kesibukan, pikiran, ego dan malas. Kalau itu ada dalam hidup kita hari-hari ini, kita mesti jujur sama Tuhan.
Tuhan, ampuni kalau saya sibuk. Ampuni kalau saya lagi banyak dosa. Mari kita tundukkan kepala, saudara. Tuhan Yesus, kami masuk ke tempat kudus-Mu saat ini. Karena hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Kami minta ampun Tuhan untuk dosa-dosa kami. Seringkali kami merasa gak layak masuk ke tempat kudus-Mu Tuhan. Tapi Engkau yang berdiam dalam hidup kami. Engkau yang berdiam dalam hidup kami. Ampuni kalau kami terlalu sibuk Tuhan. Kami lupa kesibukan kami pun datang dari Tuhan. Karena Tuhan memberikan kami begitu banyak berkat dalam hidup. Ampuni kami kalau kami malas dan kami ego kami tinggi Tuhan. Padahal kami hanyalah debu dan tanah. Hanyalah sebuah bejana di tangan pejunan. Siapa kami Tuhan? Ampuni. Pagi hari kami bertobat Tuhan. Karena hamba tahu Tuhan masuk bulan-bulan ke depan banyak peperangan yang akan dihadapi. Banyak Yeriko yang akan dihancurkan. Pagi hari ini kami diingatkan bahwa Tuhan yang berperang ganti kami. Kami mau taat kepadamu. Tuhan berkati umat-Mu Tuhan pagi hari ini yang punya banyak masalah. Ingatkan kami bahwa Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih. Hamba-Mu selesai berbicara Tuhan. Materaikan firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Hai Church, berikut adalah pengumuman kegiatan Purim Trident Church minggu ini. As we get closer to the coming of the Lord Jesus, Semakin kita mendekati hari kedatangan Tuhan Yesus, the Lord will begin to purify the church. Tuhan akan mulai memurnikan gerejanya. Before the great physical coming of the Lord Jesus, Sebelum kedatangan fisik dari Tuhan Yesus, the church will go through a fire. gereja akan melewati api. The fire is to purify her, Dan api itu memurnikan ia to prepare her to be raptured. supaya gereja siap untuk diangkat. Mari kita bersama-sama lintas generasi datang ke hadirat Tuhan untuk berdoa, memuji, dan menyembah Dia. Dalam ibadah Intergen Prayer setiap Selasa jam 7 malam di ruang Revival Gedung House of Blessing. Kami mengajak saudara untuk membawa keluarga, sahabat, dan orang-orang terkasih untuk mengalami hadirat Tuhan. Kami mengundang Bapak dan Ibu yang berusia di atas 55 tahun untuk hadir dalam ibadah Kristal Ministry GBI Puri Indah yang diadakan pada hari Rabu 26 Februari 2025 pukul 10 pagi di House of Blessing dengan pembicara Pendeta Amos Hosea. Pastikan saudara hadir dan diberkati dalam ibadah komunitas ini. Tuhan Yesus memberkati. Hai wanita-wanita Tuhan, mari bersama-sama datang ke hadirat Tuhan untuk diperlengkapi, dikuatkan, dan mengalami lawatannya. Dalam ibadah Women in Christ setiap Kamis jam 10 pagi di GBI Purinda Mall, Basement G4, Zona Merah. Jangan lupa ajak teman-teman, sahabat, atau keluarga wanita Anda untuk bergabung dalam ibadah ini.
Hai teman-teman dewasa muda, kami dari DNA Pathway mengajak teman-teman semua buat join di acara komunitas kami Sabtu 1 Maret jam 4:30 sore di Kenzo Badminton Court. Kali ini kami akan melakukan Sports Day. Buat kalian yang punya hobi badminton, mau ngilangin lemak dan nambah teman baru, mesti banget nih join Sports Day kita. Daftarin diri kalian segera di infodesk setelah ibadah selesai. See you there! Hai parents, mari bergabung dalam Parenting Project Seminar dengan tema Mengenal Anak Lebih Dalam. Seminar ini dirancang khusus untuk membantu para orang tua dalam memahami serta merawat anak berkebutuhan khusus dengan lebih baik. Seminar ini akan berlangsung pada Sabtu 22 Maret 2025 pukul 1:30 siang sampai 4:30 sore di Revival Hall Gedung House of Blessing. Dengan pembicara Philip Gunawan dari The Parenting Project, Olivia Yoso dari komunitas Supermam, dan Rebecca Filiani Diandra dari Halokin. Dapatkan wawasan dan strategi praktis untuk mendampingi tumbuh kembang anak dengan penuh kasih dan pemahaman kekristenan. Segera daftarkan diri saudara dan jadilah bagian dari perjalanan parenting yang lebih bermakna. Dan untuk informasi lebih lanjut, hubungi nomor berikut atau hubungi infodesk setelah ibadah ini selesai. Hai para pasutri, udah siap ngobrol seru soal komunikasi dalam pernikahan? Yuk datang ke seminar and talk show Pasutri dengan tema Aslinya Itu Sumuknya Pol. Menggambarkan betapa panasnya komunikasi dalam perbedaan yang bisa bikin hubungan jadi sulit kalau tidak dikelola dengan baik. Dengan pembicara Mark McClendon, Ketua Yayasan CBN Indonesia bersama sang istri Ira Sekuntarwati McClendon, seminar ini akan diadakan pada Sabtu 8 Maret 2025 pukul 9 pagi sampai 12 siang di Revival Hall, Gedung House of Blessing. Kenapa wajib ikut? Karena komunikasi yang baik bikin hubungan makin harmonis. Belajar cara ngobrol asik walaupun banyak perbedaan. Acara ini gratis. Hubungi nomor yang tertera di layar. Jangan sampai ketinggalan. Yuk daftar diri saudara setelah ibadah ini selesai. He called you out of darkness into His marvelous light. For if we know Him, how can we be afraid? Jesus said, I am the way and the truth and the life. For to know the truth, we will find peace. I have told you this so that you might have peace in me. In the world you will have trouble, but take courage. I have conquered the world. And with this, you can do anything. Ask for the saints to intercede. For you too are called to be counted among them. Resign yourself to the will of God. Be faithful in small things. Don't ever forget to love. Use the gifts you have received. Do not be afraid. Lean on each other and bring each other up. For in Him you will be strong. In Him you will be fearless. Demikian pengumuman minggu ini. Jangan lupa follow social media kami untuk mendapatkan informasi terbaru. See you next week. God bless you. Mari kita angkat dua tangan kita. Bapa dan Ibu kasih Tuhan, pulang dan terimalah segala yang terbaik dari Tuhan. Kasih karunia, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah yang dicurahkan Bapa di surga dan Putra yang tunggal Yesus Kristus dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Yang percaya katakan, selamat pagi. Amin. Tuhan berkati. Shalom dan happy Sunday buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan Bapak Ibu Saudara.